Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Gina Zakiah pada mata pelajaran ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai siklus akuntansi pada perusahaan jasa pada tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan ini dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu ada jurnal umum dan juga ada buku besar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pencatatan jurnal umum. Jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus pahami dulu analisis transaksinya dan akun-akun apa saja yang terlibat. Oke, yang pertama yaitu ada akun harta. Nah, akun harta ini tuh terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah atau kendaraan ya. Nah, apabila harta bertambah, maka berada di debit. Apabila harta berkurang, ada di kredit, dan saldonya ada di kolom debit. Yang kedua yaitu ada utang. Utang ini tuh bisa utang usaha atau utang bank. Nah, apabila utang bertambah, ada di kredit. Apabila utang berkurang, ada di debit, dan saldonya ada di kolom kredit. Yang ketiga yaitu ada modal. Apabila modal bertambah, ada di kredit. Apabila modal berkurang, ada di debit, dan saldonya ada di kolom kredit. Yang keempat yaitu ada pendapatan atau pendapatan usaha. Nah, apabila pendapatan bertambah maka berada di kredit, dan apabila pendapatan berkurang ada di debit. Saldonya ada pada kolom kredit. Nah, yang kelima yaitu ada beban. Di mana beban ini tuh terdiri dari misalnya beban sewa, beban asuransi, beban membayar gaji pegawai, beban listrik, dan beban lain-lain. Apabila beban bertambah, berada di debit, dan apabila beban berkurang, berada di kredit, dan saldonya ada di kolom debit. Nah, selanjutnya ini ada dalam rangkumannya ya, supaya kalian lebih jelas. Nah, di sini ada kolom akun, ada bertambah, dan ada berkurang. Di mana akunnya ada HUMPB atau harta utang modal dan pendapatan beban. Nah, kalian cara menghafalnya bisa dengan DK, KD, 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 DK, di mana D adalah debit, K adalah kredit. Itu lebih mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Ini adalah contoh soalnya, kalian bisa catat di buku masing-masing, di mana Tuan Ricky ini tuh mendirikan sebuah perusahaan dengan kegiatan transaksi sebagai berikut. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil dari jurnal umum transaksi tadi. Nah, di sini ada kolom ya. Yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, rep, debit, dan ada kredit. Oke, kita analisis satu persatu. Nah, untuk soal pertama yaitu pada 1 Januari Ricky menyetor uang tunai untuk modal usaha sebesar 7.500.000. Berarti akun yang dipengaruhi dalam transaksi ini ialah kas dan juga modal. Kenapa kas? Karena Ricky menyetorkan uang kepada perusahaan, otomatis kas dalam perusahaan itu bertambah. Kan rumusnya itu H bertambah di debit, harta bertambah di debit, dan kalau berkurang di kredit. Maka kita catat dalam kolom jurnalnya 1 Januari, kas di debit 7.500.000 dan modal di kredit 7.500.000. Nah, selanjutnya kita soal yang kedua. Pada 4 Januari, Ricky meminjam uang dari bank sebesar 4.500.000. Otomatis akun yang dipengaruhinya adalah kas dan juga utang. Kenapa kas? Karena Ricky meminjam uang, otomatis ke kas perusahaan ini tuh akan bertambah. Dan kenapa utang? Karena Ricky meminjam uang, otomatis si utang akan bertambah. Rumusnya apabila harta bertambah di debit
Dan apabila hutang bertambah di kredit, maka tanggal 4 Januari kita tulis kas berada di debit 4.500.000 dan juga utang ada di kredit 4.500.000. Oke, selanjutnya kita ke transaksi berikutnya, di mana pada tanggal 6 Januari Ricky membayar sewa gedung sebesar 300.000. Akun yang dipengaruhi ialah kas dan juga beban sewa. Kenapa kas? Karena Ricky membayar uang, otomatis kas di perusahaan akan berkurang dan beban sewanya akan bertambah, di mana beban sewa apabila bertambah berada di debit dan kas apabila berkurang ada di kredit. Maka kita tulis di jurnal umumnya pada tanggal 6 Januari beban sewa berada di debit dan kas berada di kolom kredit. Selanjutnya tanggal 7 Januari dibeli perlengkapan 2.250.000. Berarti akun yang dipengaruhi adalah harta, yaitu kas dan perlengkapan. Kas berkurang karena membeli perlengkapan dan perlengkapan bertambah, otomatis kita tulis ya di kolom jurnal umum, yaitu pada tanggal 7 Januari perlengkapan berada di debit 2.250.000 dan kas berada di kredit 2.250.000. Oke, kita ke soal berikutnya. Pada tanggal 8 Januari dibeli tunai peralatan servis sebesar 6 juta. Otomatis akun yang dipengaruhi ialah peralatan bertambah dan kas berkurang karena telah membeli peralatan. Nah, kita catat di jurnal umumnya pada tanggal 8 Januari, yaitu peralatan bertambah di debit 6 juta dan kas berkurang di kredit 6 juta. Untuk selanjutnya kita ke transaksi terakhir, yaitu pada 11 Januari diterima pendapatan jasa servis sebesar 3.750.000. Berarti akun yang dipengaruhinya itu ada pendapatan dan juga kas, di mana apabila pendapatan bertambah itu tuh berada di kolom kredit dan kas bertambah yaitu ada di debit. Nah, kita tulis pada 11 Januari yaitu kas sebesar 3.750.000 di debit dan pendapatan 3.750.000 pada kredit. Nah, setelah selesai mencatat semua dalam jurnal umum, kita tinggal menjumlahkan semua transaksi dan keduanya harus balance, yaitu sebesar 24.300.000. Tidak boleh ada yang tidak sama ya, keduanya harus balance. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai buku besar atau perpindahan atau memposting jurnal umum ke buku besar. Nah, buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan kode akun sehingga mudah diperlukan ketika ditemukan, atau singkatnya buku besar ini tuh ialah perpindahan dari jurnal umum ke buku besar, tetapi akunnya dipisah-pisahkan satu-satu, tidak disemuakan gitu, tidak semuanya satu tabel. Langsung saja kita ke contoh dari buku besar. Nah, ini kan di sampingnya ada jurnal umum, lalu ada buku besar. Nah, kolom buku besar ini tuh ada tanggal, keterangan, rate, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Nah, yang pertama ini tuh ada akun kas ya, di mana kita mencatat transaksi yang mempengaruhi kas. Misalnya ya di jurnal umum 1 Januari Ricky ini tuh menyetorkan uangnya untuk modal usaha. Jadi kita catat di buku besar, yaitu tanggal 1 menyetor uang, simpan di debit 7.500.000 dan saldonya berada di debit 7.500.000. Yang kedua, pada 4 Januari kan Ricky meminjam uang ke bank, otomatis kas akan bertambah. Jadi dicatat di buku besarnya tanggal 4 pinjaman dari bank sebesar 4.500.000 di debit dan saldonya di debit 12 juta. Nah, ada tanggal 6 membayar beban sewa. Kalau membayar beban sewa berarti kas ini tuh berkurang, maka kita simpan di kolom kredit. Nah, saldonya ada 12.700.000. Nah, pokoknya semuanya dicatat aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi terhadap kas.
Nah, misalnya kan di sini ada perlengkapan, yaitu membeli perlengkapan, nanti ada di debit, terus saldonya ada di debit. Ada juga peralatan, keterangannya membeli peralatan, di debit dan saldonya di debit. Nah, pokoknya jadi dalam buku besar ini tuh semua akun-akun dari jurnal umum itu dipindahkan ke buku besar, tetapi dipisah-pisahkan, misalnya kas, perlengkapan, peralatan, modal, beban. Jadi tidak disatukan kayak dalam jurnal umum. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.